What's up school fans, welcome back to Time Out. Yo, what up Time Out gang, and no magical comeback untuk Indiana Pacers hari ini. Padahal tadi ya pas masuk quarter keempat kan tuh beda 19 poin ya guys ya. Gua tuh udah mulai kayak, oh my god, here we go again. Tapi ternyata hari ini nggak kejadian guys, karena OKC handle their business at home. Dan juga OKC Thunder berhasil untuk menyamakan series menjadi 1-1 di NBA Finals. Dan di Time Out kali ini gue akan kasih tahu kalian nih, adjustment apa sih yang dilakukan Mark Daigneault, dan juga kuncinya apa OKC bisa sedominan itu untuk memenangkan game kedua. Lalu Wemby ada-ada aja guys, gebrakan barunya nih. Gue buka Twitter kemarin tiba-tiba Wemby botak dong guys. Tiba-tiba dia mangkas rambutnya karena sepertinya dia lagi ingin belajar untuk menjadi biksu guys di China kemarin ini. Kira-kira ilmu apa ya? Tapi kayak banyak sih yang bisa dipelajarin di sana. Nanti kita akan bahas juga. Dan terakhir, gue akan kasih rumor terkini tentang mungkin 3 kandidat terkuat kali ya yang mau diinterview sama New York Knicks untuk menjadi pelatih barunya mereka. Dan kabarnya lagi guys, katanya reporter di New York, mungkin minggu ini atau minggu depan mereka tuh udah akan appoint pelatih baru untuk New York Knicks. Wah gila, gercep banget guys. Gercep banget, baru juga ngelepas tips kayak minggu lalu ya. Jadi itulah topik-topik yang kita akan bahas di kelas Time Out hari ini. Once again, thank you so much guys for tuning in. Terima kasih banyak yang sudah selalu support Time Out. Please guys, nonton videonya secara full, itu akan sangat membantu sekali untuk viewsnya Time Out. Dan kalau kalian sayang dengan Time Out dan pengen nonton Time Out terus, pastikan kalian klik join guys. Dengan kalian join jadi member di channel ini, itu akan membantu untuk gue bisa terus membuat Time Out dan juga react ke banyak berita basket. So once again, thank you so much for the support and the love, and big shout out to all my members, appreciate you guys. Kalau gitu langsung kita masuk ke topik pertama. Supporting cast dari OKC Thunder sudah tidak demam panggung lagi guys di NBA Finals game kedua. OKC Thunder pun juga berhasil bounce back dan menominasi Indiana Pacers dengan skor 123-107 untuk bisa menyamakan series menjadi 1-1 di NBA Finals as the series shift to Indiana. Ini pertama kalinya Indiana menuju game ketiga itu di playoff kali ini seriesnya seri guys, 1-1. Dan Indiana juga gagal untuk menjadi tim ketiga dalam sejarah NBA untuk bisa memulai NBA Finals dengan 2 kemenangan on the road. OKC so far juga di playoff undefeated guys, 5-0 following a loss. And Shea hari ini led the way dan juga play like an MVP again untuk OKC Thunder. Dan kali ini lebih efficient guys. Di game kali ini dia efficient banget dan juga pinter banget baca defense dari Indiana Pacers. Shea hari ini 34 poin hanya dengan 21 shot attempt saja. Tapi kita bahas sejarah dulu guys sebelum kita bahas gamenya. Paling seneng nih gue bahas sejarah-sejarah gini nih. Jadi sejarahnya Shea sekarang ini berhasil mematahkan rekornya Allen Iverson dan juga Michael Jordan untuk bisa mencetak 72 poin di 2 game pertamanya di NBA Finals, alias dia adalah debutan di NBA Finals yang paling baik mencetak poin di 2 game pertamanya. Dan Shea juga menjadi pemain keempat dalam sejarah NBA yang berhasil bisa back-to-back 30 plus points dan juga 3 plus steals di NBA Finals. 3 pemain lainnya adalah LeBron James, Dwayne Wade, dan juga Rick Barry. Elite company man. Dan juga Shea, anjir Shea semua ya. Shea berhasil mencetak 1000 plus poin dan juga 600 plus assist kalau digabungin totalnya di regular season dan juga NBA playoff. Dia bergabung bersama Luka Doncic, James Harden, dan juga Michael Jordan. Another elite company man, gokil banget sih. Oke, Indiana Pacers tadi masuk quarter keempat, mereka ketinggalan 19 poin. Lalu Tyrese Haliburton got hot, mencetak 12 poin tadi di quarter keempat. Sempat down to 15 points tadi leadnya OKC. Gue mikir, wah ini dia nih bikin semangat nonton nih, karena kita tahu udah 5 kali ya Indiana Pacers berhasil comeback di postseason ini saat ketinggalan 15 plus poin. Tapi hari ini Oke sih kayaknya udah belajar di game pertama. Mereka benar defense-nya dan juga offense-nya, eksekusinya in a very very high level menurut gue untuk bisa mengamankan kemenangannya mereka di game kedua kali ini. Di 2 game ini gila sih, Pacers kayaknya gue gak tahu ya kalau ditotalin unggul berapa lama ya. Mungkin cuma 3 menitan maybe atau 4 menitan mungkin. Tapi kalau kalian punya informasi lebih ya bisa tulis saya di comment section di bawah. Karena sejujurnya segitu dominannya OKC sih.
Segitu dominannya OKC di 2 game pertama ini. Tadi OKC di babak pertama juga sempat unggul langsung 23 poin guys, and that was their biggest lead of the game. Itu semua berkat co-starnya Shai muncul semua guys hari ini. Ya kita udah bahas ya kalau si J-Dub dan juga Chat tuh struggling banget di game pertama, tapi beda banget di game kali ini, apalagi Chat ya. Chat tuh jauh lebih tenang mainnya, dan dia sebenarnya set the tone tadi dari awal untuk bisa get the momentum for OKC Thunder. Chat hari ini selesai dengan 15 poin dan juga 6 rebounds. J-Dub juga not bad. J-Dub hari ini juga menambahkan 19 poin, 5 rebound dan juga 5 steals. Tapi tetap sih menurut gue hari ini yang menjadi pembeda adalah Alex Caruso dan juga Aaron Wiggins. Gue gak tau sih meme-nya apa sih. Aaron Wiggins save basketball again. Kalau ada yang tau bisa tulis dong di comment section di bawah. Gue bingung banget, gue baca orang semua Twitter ngomongnya itu semua, anjir, Aaron Wiggins save basketball again. Tapi Aaron Wiggins siapa yang nyangka men hari ini bisa on fire. Aaron Wiggins cuma main 9 menit ingat gue di game pertama, tapi hari ini tadi masuk di kuarter kedua. Dia baru main di kuarter kedua loh. Langsung lay up tadi kalau nggak salah depannya Pascal Siakam, lalu dia langsung memasak Haliburton juga untuk nembak 3 points. Wiggins ini menurut gue ke depannya pasti akan mengambil menitnya Isaiah Joe ya. I don't think Isaiah Joe gonna see a lot of minutes after this. Karena tadi Wiggins itu berhasil mencetak 18 poin, dan Alex Caruso man, kita udah bahas dia berapa kali man selama postseason ini, lagi-lagi menjadi X factor-nya juga untuk OKC Thunder dari bench-nya mereka. Caruso ini offense-nya tiba-tiba menyala banget man. Dia 20 points man. Tadi juga dia banyak 3 point. Serta juga gue suka tuh dia banyak banget cutting baseline sih untuk bisa mendapatkan left. Tapi Caruso man, itu kenapa tadi press conference Shell Holmgren sampai bilang don't disrespect our GOAT like that. Don't disrespect our GOAT like that, man. Gila sih, Caruso sih has been an unbelievable addition banget sih untuk si OKC Thunder this season. Veteran leadership-nya, dan dia kan memang satu-satunya pemain yang pernah menang cincin juara ya bersama Lakers waktu itu. Jadi experience-nya dia tuh kayaknya terasa banget gitu, tertular sama pemain OKC yang lain sih, apalagi di game kali ini. Wiggins and Caruso itu combine untuk 9 dari 16 3 poinnya hari ini. Tapi overall semua pemainnya OKC menurut gue perform sih. iHeart juga bagus tadi. iHeart tetap dari the bench hari ini. Dia 8 rebounds, tapi gue suka tuh lihat energinya sih. Energinya iHeart tadi keren banget, dan juga pastinya passing-passingnya ya. Passing-passingnya tadi ada sekali yang dia passing ke Caruso di baseline, that was really nice. Lalu sekali juga dia yang set up alley-oop-nya untuk si Chet Holmgren, itu yang dia kasih assist ke Chet Holmgren sampai bikin si Kai Cenat berdiri guys. Sampai he was cheering on the OKC Thunder, and Kai Cenat juga hoki banget ya abis game ketemu sama SGA dan minta tanda tangan di jersey-nya. That was really cool though to see. Belum lagi ada Kenrich Williams. Kenrich Williams juga menjadi salah satu surprise menurut gue di game kali ini. Tadi kalau hal main di kuarter kedua juga, di mana dia memberikan spark yang luar biasa sih dalam 5 menitnya dia bermain. Tapi selain offense, kita harus bahas tentang defense-nya OKC Thunder. Salah satu adjustment yang dilakukan sama Mark Daigneault hari ini adalah dia menaruh Lu Dort untuk menjaga Tyrese Haliburton. Tyrese Haliburton 3 kuarter mati kutu guys. 3 kuarter mati kutu si Tyrese Haliburton tadi. Di babak pertama itu Tyrese cuma 3 poin, 1 dari 5 nembaknya. Tadi itu ya Tyrese baru bisa main di kuarter keempat. Itu gara-gara Lu Dort foul trouble guys. Tapi menurut gue Tyrese lumayan have no chance saat dijaga sama Lu Dort. Karena Lu Dort lo tau lah build-nya kayak football player. Bener pundaknya gede banget. Jadi Tyrese kayaknya agak susah juga sih untuk bisa melewati seorang Lu Dort. Jadi itu adalah salah satu adjustment yang dilakukan sama si Mark Daigneault. And daripada Cassius Wallace kan agak pendek ya. Jadi bener sih emang harus Lu Dort yang jaga si Tyrese sih menurut gua. Dan di dua game ini Haley sebenarnya itu juga mainnya nggak bagus-bagus banget sih. Haley sebenarnya struggling sih di dua game ini sih, kecuali ya mungkin dia nembak game winning shotnya di game 1 itu sih yang bikin semuanya jadi kayak melupakan struggle-nya Haley. Haley di dua game ini baru total 31 poin guys. Kita harus ingat ya, Haley ini adalah superstarnya ya untuk Indiana Pacers. Jadi I think all eyes di game ketiga akan melihat apakah Haley bisa main lebih bagus nanti at home. Pastinya orang akan expect banget sih untuk Haley bisa at least 20 plus poin lah di game ketiga ini. Karena kalau Haley nggak bisa banyak poinnya, akan susah lagi sih untuk Pacers bisa memenangkan game lawan OKC Thunder. Dan di dua game ini,
Pacers itu struggling saat Haley nggak ada di lapangan. Jadi the non-Haley minute has been really bad untuk Pacers, di mana Pacers itu minus 22 di 23 menit Haley nggak ada di lapangan. Jadi someone else has to make a play sih saat Haley nggak ada di lapangan sih. Jadi mungkin kayak boleh bilang Obi Toppin hari ini struggle juga, nembaknya hancur. Mungkin kayak Obi Toppin, TJ McConnell, Ben Shepherd, I don't know who man, cause Benedict Mathurin hari ini mainnya bagus banget man. Jadi ya pemain-pemain lainnya harus bisa sih untuk cover tapi juga maintain level playnya si Indiana saat nggak ada Haley di lapangan. Apalagi, Indiana Pacers juga hari ini sebenarnya kalah di babak pertama sih. Selain Haley-nya struggling tadi 1 dari 5, Indiana juga ditahan hanya 41 poin guys di babak pertama, dan shootingnya hanya 35%. Itu mungkin adalah one of the worst shooting performance selama postseason ini untuk Indiana Pacers. Tapi selain itu menurut gue defense-nya Indiana sih. Hari ini defense-nya Indiana rotasinya sih, defensive rotation-nya nggak up to par hari ini, karena lu bisa lihat tadi setiap kali si Shea ngedrive itu defense si Indiana collapse, dan beberapa shooternya si OKC open gitu, jadi Shea bisa milih. Nah kalau enggak saat di post, kayak waktu Chat di post area juga mereka suka collapse, dimana juga Chat pinter banget muterin bolanya, OKC juga pinter banget muterin bolanya hingga sampai ketemu open shooter. Jadi menurut gue hari ini sih kelemahannya Indiana juga adalah defensive rotation mereka sih. Defensive rotation mereka agak jelek hari ini, dan offense mereka nggak bisa menyelamatkan mereka hari ini. Karena biasanya kalau defense mereka agak hancur, mereka bisa selamatkan sama offense mereka. Tapi not today. Siakam juga needs to step up though. Siakam hari ini 15 poin, tapi nembaknya hanya 3 dari 11. Kebanyakan poinnya lebih dari free throw. Jadi Siakam needs to find a way juga sih bagaimana untuk dia bisa memberikan impact juga sih di lapangan. Untuk ini Pacers so far, ya, Siakam agak struggling juga sih. Malah hari ini yang oke main adalah Miles Turner ya, 16 poin. Dan juga ada satu nice slam dunk tadi itu in the lane. And of course Benedict Mathurin yang mencetak 14 poin off the bench tadi ini untuk Indiana Pacers. Tapi Benedict Mathurin sekali kena too small. Kena too small gesture sama si Shea hari ini. Tapi Indiana obviously pasti berharap pemain role players-nya akan lebih perform ya. Pemain kayak Obi Toppin, kayak TJ McConnell, mungkin kayak Andrew Nembhard, kayak siapa lagi ya dari benchnya. Oke, dari Nembhard starter sih, tapi maksudnya kayak role playersnya pokoknya Indiana Pacers tuh berharap pasti lebih bisa perform nanti pas main di home. Apalagi mereka berharap home fans-nya mereka bisa seperti home fans-nya OKC tahun kena. OKC tahun home fans-nya gila sih, bener-bener teriaknya kenceng banget man. The energy just different man di Paycom Arena, gila sih. Tadi si Rick Carlisle pas interview udah bilang kayak lo harus bisa menyamakan energinya. Dan juga yang lucu dari Rick Carlisle ngomong di press conference bahwa udahlah pokoknya sebelum terbang lo udah tulis aja lah SJ another 34 points. Dia udah yakin banget SJ pasti 34 points ataupun lebih sih. Tadi ya lumayan interesting sih kalau lo nonton post game press conference dari Rick Carlisle. Saya juga memang itu watch itu. Tapi harga tiketnya untuk game ketiga mahal banget guys. Kayaknya yang paling murah ya. Paling murah tuh udah $928 sebelum tax guys. Ya hitung-hitung $1,000 lah ya setelah tax. Jadi lo nonton NBA Finals itu satu game sekitar 16 juta guys. Aduh. Hanya untuk 2,5 jam saja. Tapi gue gak tahu kenapa fansnya Indiana tuh pada kayak aduh, kayaknya abis game kali ini lihat kayaknya udah pasrah semua, ataupun juga ada kayak pesimis semua. Padahal ini kan udah mencapai goalnya mereka untuk ngambil at least satu game ya. Karena ya lo untuk bisa ngambil satu game aja di Paycom Arena tuh susah banget, dan mereka udah bisa dapet tuh maksudnya udah oke lah gitu. Tenang aja masih ada game ketiga, karena game ketiga menurut gue kemungkinan besar akan menentukan siapa yang menjadi juara NBA nanti ini. Ya kalau gue sih disuruh pilih ya, kalau gue disuruh pilih game ketiga menang siapa, gue akan milih Indiana Pacers sih. Semoga Indiana Pacers bisa memenangkan game ketiga nanti ini. So hopefully akan seru sih. Nanti hari Kamis mungkin kalau gue sempet, gue akan bikinin lagi videonya dan juga membahas tentang game ketiga NBA Finals. Tapi gue excited banget. Semoga juga banyak fans NBA juga excited dan juga penasaran sih. Dan juga semoga ratingsnya nggak naik, karena katanya ratingsnya game 1 adalah salah satu rating terendah untuk NBA Finals sih. Tapi game seru kok, game seru. Semoga game ketiga, semoga game ketat, semoga akan beda 5 poinan aja.
sekarang kita akan bahas tentang Wemby yang gebrakannya benar-benar gak disangka-sangka guys. Tiba-tiba dia botak loh dan juga belajar untuk menjadi biksu. Jadi gue main shock banget pas lihat di Twitter gitu, banyak banget fotonya Wemby. Kemarin kalau gue gak salah dia tuh kayak ada di Shaolin Temple di daerah Zhengzhou di China. Dan Wemby ini kayak trying to have a really good off season. Kita tahu dia tahun lalu ada masalah dengan blood clot. Jadi gue rasa dia lagi mencoba untuk healing dan juga bisa fokus untuk membawa San Antonio Spurs ke babak NBA playoff next season ini. Kalau gue tadi sempat nanya di chat GPT, itu Shaolin Temple bisa belajar apa aja sih? Ternyata banyak banget yang bisa dipelajari sih, dari kayak meditasi, lalu juga pernapasan. Pernapasan itu sebenarnya penting guys untuk conditioning di lapangan. Dan juga pasti katanya kalau di Shaolin Temple itu lu bisa belajar kungfu juga guys. Ini ya gue langsung mendapatkan vibes-nya Kareem Abdul-Jabbar. Lu tahu dulu Kareem Abdul-Jabbar sempat ada di filmnya almarhum Bruce Lee. Jadi gue langsung dapet dan juga keinget hal itu aja sih kemarin ini. Tapi yang Wemby tuh orangnya cultured banget lah. Dia sering baca buku juga sebelum pertandingan. Ini juga kenapa gue seneng banget sih sama Wemby. Dia tuh nggak takut untuk nyobain hal-hal baru di hidupnya. Ya, gue kemarin sama melihat sih, dia tuh lagi kayak di Beijing kayaknya, dia sempat jalan-jalan di mall, sempat nonton volley juga. Jadi, atau jangan-jangan ini persiapan lagi untuk bikin film baru sama Stephen Chow, Shaolin Soccer. Kan lu tahu kemarin juga sempat main bola juga kan dia itu. Jadi, I think it's interesting sih apa yang dilakukan sama Wemby sekarang ini di China. Gue penasaran sih nanti dia tahun depan juga mainnya seperti apa. Tapi semoga aja sih Wemby bisa kembali 100%. Dan juga nggak cedera lagi karena squadnya Spurs next season lumayan menjanjikan sih harusnya untuk bisa compete for a playoff spot. Apalagi kita tahu 2 minggu lagi mungkin aja nambah Dylan Harper timnya. Oke, sekarang kita akan pindah ke New York Knicks yang kelihatannya akan interview 3 top head coaches di NBA yang masih under contract sekarang ini. Kalau dari reportnya Ian Begley, Knicks ini ingin mewawancari 3 pelatih, yaitu Ime Udoka, Chris Finch, dan juga Jason Kidd. Tapi yang paling panas dan juga paling hot beritanya adalah ya Jason Kidd sih pengen diboyong, pengen ditikung guys, pengen ditikung dari Dallas Mavericks. Gila juga sih New York nih sih, pergerakannya sih lumayan unik lah ya. Tapi setahu gue ya, kalau pelatihnya masih under contract gitu, lo harus dapat persetujuan dulu dari timnya untuk bisa melakukan interview. Jason Kidd laku lu Kel, laku lu Cops. Ini laku banget Mas Tunggul, timnya nih siapa lagi yang Dallas Mavericks semua ini. Ini pelatihnya walaupun agak aneh-aneh rotasinya, tapi laku banget direbutin sama tim-tim hebat ya di NBA. Kalau Jason Kidd ini of course ada plus poinnya guys. Ada plus poinnya. Kalau gue baca-baca, plus poinnya adalah dia punya good relationship dengan Giannis Antetokounmpo. Jadi kan tim-tim mikir, oh kalau gue rekrut Jason Kidd, siapa tahu bisa rekrut Giannis juga. Giannis kan dikabarkan kayak pengen pindah nih dari Milwaukee ya. Jadi you never know. Sign 1 dapetnya 2 guys. Bisa aja. Jadi kalau gue lihat sih Jason Kidd dari gaya melatihnya agak mirip-mirip ya sama Tips ya. Dia suka mainin starternya banyak, starternya bebas, mau ngapain aja di lapangan, dan juga pastinya defensive minded banget sih. Jadi mungkin ada history juga dengan Jalen Brunson, I don't know. Tapi kan mungkin aja gitu kan, kayak kalau lu ngambil Jason Kidd, nggak harus banyak-banyak banget berubah playstyle-nya si New York Knicks. Udoka sih kayaknya agak berat ya untuk diambil dari Houston Rockets ya. Udoka had an amazing year dengan Houston Rockets. Mereka bisa seat nomor 2 di Western Conference. Kayaknya juga Houston Rockets nggak mau sih kayak ngelepasin Udoka gitu aja. Bisa langsung ambruk lagi ntar franchise-nya si Houston Rockets. Karena Udoka pun juga gue pikir-pikir ya, kayak dia lebih suka tuh kayak squad yang isinya kebanyakan pemain-pemain muda sih. Kalau Knicks itu kan udah kayak pemain-pemain yang masuk di prime mereka sekarang ini. Kalau Chris Finch, gue gak akan kaget sih kalau dilepas sama Minnesota. Lo tau lah Minnesota kan. Mereka gak suka to keep the good things. Mereka suka lepas-lepas orang aja. Kayak ya gue gak tahu ya, kalau ini kan dilepas berarti ya ini jilid 2 pertukaran antara Knicks dan juga Minnesota Timberwolves. Pasti kan kalau si Chris Finch ya udah familiar lah di sana. Ada Karl Anthony Towns juga kan di New York Knicks. Tapi should be interesting sih, kira-kira siapa yang akan land the job with the New York Knicks, karena kalian tahu lah ini salah satu
probably the hardest job right now in the NBA, dan juga stake-nya besar banget. Siapa sih nggak mau ngelatih gitu di New York Knicks di Madison Square Garden? Bener prestis banget menurut gue posisi ini. Kabarnya sih minggu-minggu ini sih katanya, sebelum NBA draft mungkin, kalau nggak akan di-announce pelatih barunya New York Knicks. Tapi kalau fansnya Knicks sih nggak ada yang mau 3 ini sih. Kalau fansnya Knicks gue baca lebih mau si Johnny Bryant. Johnny Bryant ini pernah jadi assistant coach juga untuk Tips. Sekarang ini tapi sedang menjabat associate head coach bersama Cleveland Cavaliers dan juga Kenny Atkinson. Nah, ini katanya pelatih muda yang mungkin aja ya pinter banget dan juga punya potensi sih untuk membawa tim NBA juara in the future. Jadi itu adalah pelatih yang sangat diinginkan sama para fansnya New York Knicks. So itu aja sih time out-nya hari ini. Once again, thank you so much guys sudah menonton sampai di titik ini. Terima kasih sudah menonton secara full. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen kalau gitu. Kayaknya next time out-nya kalau nggak Kamis, hari Jumat sih guys. Jadi antara dua itu nanti ditunggu aja untuk game ketiga. And once again, thank you guys for watching and have a great week. And I will see you guys again very soon. Peace out everybody. Please join my channel, guys.